Perlindungan dan Penegakan Hukum, Bab Kedua Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran penegak hukum. C. Praktik perlindungan dan penegak hukum. Konsep perlindungan penegakan hukum. Pertama, perlindungan hukum. Perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakan upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, pentingnya perlintasan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera, tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Keempat, faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri. B. Faktor penegak hukum. C. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. D. Faktor masyarakat. E. Faktor kebudayaan. B. Peran penegak hukum. Pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas untuk memutuskan suatu perkara dengan memberikan rasa keadilan, memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban dalam mengadili suatu perkara, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, advokat jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa dari klien, membela, mewakili, mendampingi, dan melakukan berbagai tindakan hukum lainnya demi memenuhi kepentingan hukum klien. Kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga negara yang dibentuk dengan bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Keenam, lembaga pemasyarakatan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. C. Praktik perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, pelanggaran hukum dan sanksinya. Pelanggaran yang terjadi merupakan realitas dan keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan secara. Apabila hal itu dibiarkan, akan timbul keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Kedua, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Bentuk partisipasi adalah masyarakat aktif melaporkan dugaan tindak kriminal di sekitarnya. Masyarakat aktif mengawasi berjalannya penyelidikan atas kasus kriminal yang dilakukan aparat penegak hukum. Sekian, terima kasih.